ngumpul semua ya? Gak perlu di absen lagi kan? Dah, lanjut tadi sampai mana? Video apaan? Video PHK. Kira-kira dari video yang tadi, kenapa sih di PHK-nya? Ada yang ngasih ingat alasannya kenapa? Tadi apa? Pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan. Siapa tuh jawab pengurangan karyawan? Teger. Tegar. Pengurangan karyawan. Kau jawab Tegar. Lagi yang kedua. Apa tuh? Paling gampang dengan kondisi sekarang apa tuh? Pandemi. Yes. Ada lagi? Kenaikan suku bunga. Terus yang paling terakhir tadi apa tuh? Suku bunga. Winner. Tax. Oh, artinya apa itu? Kurang lebih ini membahas tentang promosi. Tadi kan kalau diartiin ya, pemenang akan mengambil semuanya. Jadi siapa yang menang dia yang dapat. Ini berkaitan dengan promosi tadi di videonya Pak Marifati. Pertama, pengurangan karyawan. Tadi katanya ada hubungannya dengan kondisi pandemi. Karena nggak adanya money, ya nggak? Money pertama. Akhirnya nggak bisa ngegaji karyawan. Karyawan ini termasuk unsur apa? Dia tadi ada yang ngomong men. Ada money, ada men. Apa lagi? Market. Siapa yang jawab market tadi? Tegar. Tegar kok diam-diam pintar Tegar ya. Ananda Muhammad Tegar yang diam-diam kau di belakang. Men apa tadi? Market. Ya? Market. Tadi 6M kan ada banyak, ada money, kemudian ada mesin, ada metode juga. Tanpa money bisa nggak beli mesin? Tanpa money bisa nggak beli karyawan? Beli karyawan, bayar gaji karyawan. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun di sini masalahnya yang kelihatan cuma 3, money, man, market, tapi itu berpengaruh ke unsur-unsur yang lain. Tanpa adanya men nggak bisa kerja, produk yang dihasilkan akan menjadi berkurang, menjadi sedikit, ya nggak? Nah, kesimpulannya adalah setiap unsur-unsur manajemen akan saling berhubungan. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada. Lanjut ya. Ini tadi udah. Kita belajar hari ini mengenai jenjang manajemen. Keluarin catatannya sambil nyatet ya. Nanti nggak di pause, sambil nyatet. Pertama, jenjang manajemen. Ini jenjang manajemen. Ada manajemen puncak yang di atas, kemudian manajemen menengah, kemudian manajemen menengah, dan ada manajemen pelaksana atau manajemen bawah. Kebayang ya kalau misalkan dari manajemen ada yang namanya ketua gitu. Misalkan nih di kelas kalian ada ketua kelas, kira-kira ketua kelas masuk ke mana? Ke manajemen puncak, ke puncak, ke menengah, atau ke pelaksana? Ketua kelas. Kalau dari struktur organisasi kelas kalian, menengah atau puncak? Struktur organisasi kelas tentang wali kelas. Nah, ada di puncak. Ini kalau ketua kelasnya nggak ada, dicari, ya enggak. Terus ke bawah di tengah, ketua kelasnya nggak ada, siapa yang dicari? Naura. Wakil. Terus siapa lagi? Sekretaris, bendahara, gitu kan. Kemudian bawahnya pelaksana. Nah, ini
perhatian anggota-anggotanya kayak gitu. Kalau dibayangkan seperti piramida, ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Nanti juga ada contoh bagian organisasi kalian nggak di sini? Nggak ada ya? Pindah kelas ya? Iya nggak ada. Dah. Mau dicatat dulu? Catat Bu. Ya, catat deh. Bu sambil jelasin lagi ya. Next. Nanti di akhir ini berdua berpasangan nanti diskusikan mengenai bagian organisasi, mengenai kelanjutan. Masuk ke bidang-bidang manajemen. Ada berapa bidang-bidang manajemen? 5. Ada manajemen produksi, pemasaran, ada yang manajemen keuangan, personalia, terakhir administrasi. Ada yang pernah dengar salah satu dari 5 ini enggak? Ya? Ada yang pernah dengar yang mana? Personalia. Siapa yang pernah dengar personalia? Ya? Personalia. Personalia kira-kira pernah dengar HRD? Pernah. Nah, itu masuk ke dalam personalia. Ya? Lanjut ya. Nah. Manajemen produksi. Kebayang manajemen produksi yang ada di pabrik. Kalau dari kemarin yang di video Unyil ya, itu manajemen produksinya kira-kira siapa? Itu kami ini. Ya? Mungkinnya kami di pabrik. Siapa namanya? Dani. Saya. Buruh pabrik tadi katanya. Terus pekerja yang ngapain tuh? Mengoperasikan mesin. Ya kan, itu manajemen produksi. Termasuk nih dimikirin, manajer produksinya itu mikirin beli mesinnya, harus mesinnya efisien. Kira-kira mesinnya efisien tuh kayak gimana? Mesti ditaruhnya di sebelah mana? Mungkin nggak, misalkan kayak gini, seorang manajer produksi, kan yang memimpin manajemen itu adalah manajer produksi, beli mesin amplas, terus beli mesin packing, sama beli mesin labeling, yang kalau misalnya harus di packing dipakai label. Mungkin nggak mesin packingnya dulu ada di sini, terus di sebelahnya baru mesin amplas, mesin labelingnya ada di pojok sana. Efektif nggak kalau kayak gitu? Enggak, harusnya di sini dulu mesin amplas buat operasional, buat produksinya, baru mesin yang buat labeling, buat packing dijadiin. Agar apa? Agar efisien dan mencapai tujuan. Nih, dimana dia merancang sistem produksi dan mengendalikan sistem produksi. Bisa dilanjut? Masuk ke pemasaran. Contohnya apa nih yang ada di otak kalian kalau ada pemasaran? Pasar, lagi. Itu yang orang suka jual-jualin itu apa namanya? Sales. Oh, Mbak Yani, Mbak ini ceritanya sales mobil gitu kan? Ngejualin ke Mas sama Mbak yang ini beli mobil. Kegiatannya apa aja? Ada riset pasar, kemudian ada segmentasi target pasar, mengembangkan bauran perusahaan, mengelola usaha pemasaran. Misalkan nih, siapa ya? Ananda Muhammad Tegar deh, punya perusahaan. Perusahaan apa? Maunya? Apa? Perusahaan apa? Itu yang gede. Yang gede. Perusahaan cetak, ya? Batu bara. Batu bara. Amin. Amin ge. Amin gitu. Amin. Terus apa lagi? Punya perusahaan nih kayak gini nih, jual beli mobil, misalkan kayak gitu. Nanti dia punya sales. Nanti salesnya si Tegar bakalan riset pasar. Kira-kira kalau saya jual mobil listrik sekarang bakalan laku nggak ya? Menurut kalian bakalan laku nggak kalau jual mobil listrik sekarang? Enggak. Belum, karena apa? Belum merahnya. Belum merahnya lagi. Apalagi? Masih banyak bensin. Masih banyak bensin, apalagi stasiun pengisiannya belum banyak misalkan.
dia akan riset pasar dulu nih. Bisa nggak itu barang dikeluarin sekarang? Kalau misalkan makanan kecil, kalau misalkan saya jual makanan ini kira-kira ke anak umur berapa ya? Kalau misalkan saya jual ke anak umur 4-5 tahun, bisa nggak ya saya keluarin rasa yang pedas kayak gitu? Nah itu termasuk riset pasar dan mengembangkan target pasar. Dipilih mau jual ke siapa. Kalau daster mau jual ke siapa ya? Mama. Jual ke bapak-bapak bisa nggak? Bisa, tapi ada kayak kurang laku, ya kan? Mana tahu bapak-bapaknya sayang istri, apa mau 17-an mau main bola, gitu kan? Nah, itu yang dikerjakan oleh manajemen pemasaran. Manajemen keuangan, apa tuh bacaannya Ari? Baca nggak Ari? Enggak. Baca. Allahu Akbar. Kegiatan pengaturan dalam usaha pencarian dan pemanfaatan dana agar berjalan secara efektif dan jadi gimana caranya dia dapetin dana dan dia ngabisin dana, kayak gitu. Dananya dihabisin buat apa aja? Buat kegiatan, misalkan menyewa narasumber, mau ada acara apa gitu, menyewa narasumber, kemudian beli snack, kemudian kebersihan, kayak gitu. Ini harus diperhatikan sama manajer keuangan. Bisa dilanjut? Personalia tadi apa? Personalia? HRD. Tadi ceritanya Tegar punya perusahaan, kemudian HRD-nya Naura. Terus Dandi mau ngelamar ke perusahaannya Tegar. Dandi bakalan diinterview sama siapa? Sama HRD-nya Naura. Kemudian Dandi udah setahun kerja, salesnya bagus, dikasih target achieve terus, maka dipromosikan ceritanya, mau dinaikin jabatannya. Nanti Naura lagi yang urus, dipromosikan ke jabatan manajer, bayar apa, gajinya berapa, komisi, tunjangan, apalah itu diurus sama Naura, manajer persona. Iya, tuh penerimaan pegawai, kemudian penilaian pegawai, promosi dan rotasi, pemberian motivasi kerja. Kalau motivasi kerja ini maksudnya ada kalian butuh pelatihan apa gitu, nanti HRD yang sediain orangnya. Manajemen administrasi perkantoran, kebayang nggak manajemen administrasi? Belum? Kalau misalkan di bagian utang misalkan ada faktur masuk atau faktur keluar, kalian harus bukuin buktinya. Kemudian ada bukti penjualan, dibukukan, kayak gitu. Kalau misalkan di sekolah, contohnya kayak TU, dia itu membukukan setiap surat yang masuk dan setiap surat yang keluar. Makanya kalian suka perhatiin nggak kalau kalian dapat surat, entah itu yang lewat WA ya, biasanya kan lewat WA atau surat langsung, itu pasti ada nomor suratnya ya enggak? Nah itu masuk ke dalam kerjaannya manajer administrasi perkantoran. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Belum? Belum ada. Nanti ibu yang nanya ya. Oke. Manajemen administrasi perkantoran. Lanjut ke kegiatan manajemen sekolah. Sekolah kalian ada manajemennya enggak? Ada? Ada. Oke. Manajemen di sekolah itu apa sih? Ya manajemen yang ada di sekolah, gitu kan? Kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan, gitu kan? Pengertian manajemen, kinerja sekolah untuk apa? Membantu pencapaian visi misi, tujuan dan program-program sekolah. Visi misi apa enggak? Visi misi sekolah. Buka web enggak? Buka web. Web sekolah tahu? Buka dong. SMA25jkt.sca.id. Kalau misalnya kalian berprestasi nanti ada foto kalian di situ. Yeay, amin gitu ya. Amin. Itu dia pencapaian visi dan misi, tujuan manajemen sekolah atau
kayak jenjang manajemen, tingkatan sama jenjang sama. Ada manajemen puncak siapa nih? Kemudian manajemen menengah, manajemen bawah, guru dan staf. Ada semua nggak di sekolah kita? Ada. Maka dari itu sekolah kita secara tidak langsung telah melakukan sebuah manajemen. Nih, manajemen puncak. Kalau kemarin tahunya manajer doang, mentok di manajer. Tapi kalau manajemen puncak, nih fungsinya untuk edukator, ada sebagai manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, motivator. Banyak, nanti dibaca sendiri ya, tulisannya kecil ya. Manajemen puncak, tadi manajemen puncak siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa? Ibu Saryanti. Gelarnya apa? Ayo. SPD, MID, MSI. Nih, cantik ganteng. Ya. Manajemen menengah. Nih ada 4 kalau di sini. Umumnya sekolah ada 4. Kurikulum, kesiswaan, sarpras dan humas. Jadi kalau manajemen puncak itu paling atas, di bawahnya manajemen menengah. Nah, manajemen menengah ini nanti ada bawahnya lagi gitu loh. Ada stafnya lagi. Lanjut ke manajemen bawah dan pelaksana. Ada siapa aja tuh? Terus? Staf lainnya. Pustakawan, tahu kan pustakawan? Yang di perpustakaan siapa? Pak Jusron, satu lagi siapa tuh yang pakai kacamata? Apa? Masih ingat nggak? Masih suka lihat nggak bapak-bapak yang agak kurus yang pakai kacamata? Itu namanya Mas Komar. Mas Komar. Oh, sering pinjam buku, nggak tahu Mas Komar? Sekali doang pinjam buku. Kali-kali ke perpustakaan, di perpustakaan ada. Oke. Kita coba buat bagan organisasi SMA 25. Atau mungkin ada yang pernah lihat struktur organisasi SMA 25? Jakarta. Paling atas tadi siapa? Kepala sekolah. Siapa? Ini kan pertama. Di bawah kepala sekolah tadi siapa? Wakil. Nah, wakil di SMA 25 ada berapa? 2. Ayo, yang pernah masuk ke ruang wakil kira-kira ada berapa, Pak? Ayo, ada yang pernah masuk ke ruang wakil? Belum? Yang suka nyari Bu Neni, yang suka nyari Bu Om? Ayo, ada berapa? Siapa? Yang kalian tahu dulu deh siapa? Om. Terus? Pak Daud. Terus? Pak Peter. Pernah? Bu Neni. Pernah ada nama, ada Pak Daud, kemudian ada Pak Sarono gitu kan. Nah, di SMA 25 wakilnya ada di borong 3. Di ruang wakil tuh bangkunya ada 3. Pertama wakil bukan wakil apa? Apaan? Ibu Om Saniwati. Ya. Terus yang kedua, wakil apa yang kalian tahu? Ya. Kurikulum, ya, betul. Kurikulum siapa? Nah, Pak Peter ketahuan, sarana prasarana, sarpras dan humas. Jadi satu sama Bapak Peter. Ayo. Klunya ibu-ibu. Bu Neni. Bu Neni. Oke. Nih, Bu Neni paling pojok, Bu Om yang di tengah, paling pinggir Pak Peter. Ya kalau misalkan
Atau enggak kalian lagi ada masalah di depan nggak pakai atribut, yang nulisin siapa? Bukan, suruh nulis di buku dosa ya nggak? Terus kurikulum nih, kalau ada perubahan kemudian pengumuman mengenai kurikulum ini dari Ibu Neni. Terus tadi ada nama Pak Daud, ada yang nyebut Pak Sarono, itu dari mana? Nggak tahu. Pak Daud dan Pak Sarono ada di sini, bawah sini. Staf. Nah di sini. Nah makanya ini disebut dengan manajemen menengah. Dia dia sebenarnya pemimpin gitu kan. Tapi dia masih ada tanggung jawab ke kepala sekolah dan dia masih punya bawahan lagi. Staf. Nah, staf kesiswaan ada Pak Sarono, ada Pak Daud. Staf kurikulum ada Bu Etik, ada Bu Jelita. Ini Satpras dan Humas ada Bapak Jusron, kayak gitu. Ada Bu Jamila, kayak gitu. Udah, sampai sini bawahnya lagi siapa? Siapa lagi kira-kira? Ya? Guru dan staf, tapi sebelum guru dan staf ada koordinator. Guru BK-nya siapa? Zaini itu guru BK. Kemudian baru di sini bawahnya guru dan staf. Nanti guru dan staf disusun lagi sini. Wali kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawahnya ntar guru-guru mata pelajaran. Bawahnya baru siapa? Siapa? Yang ada di sekolah. Murid. Sis? Murid. Wah. Siswa. Enggak. Ini kurang lebih. Ini versi jeleknya. Nanti kalian bikin yang versi bagusnya lah. Carilah. Ya. Terus pernah dengar komite? Komite. Nggak tahu. Nih, komite itu bagian dari ini, tapi bukan di dalam. Dia ada di sini. Ini sejajar kepala sekolah, tapi garisnya putus-putus. Kadang kepala sekolah, kadang enggak. Jadi di saat kepala sekolah mengambil keputusan yang mengenai sekolah harus didiskusikan dengan komite itu siapa sih? Ada yang tahu komite itu siapa? Itu ada orang luar. Bukan ya, orang luar. Orang luarnya dari mana? Orang tua murid. Orang tua Murid. murid, perwakilan orang tua murid per kelas ada berapa? Pasti di sini ada deh yang masuk komite juga orang tua. Ya kan? Nah, begitu. Sekarang masuk jam ke-9. Terima Habis kasih. ini habis dong kita. Iya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya. Jawabnya tunjuk tangan ya. Guru olahraga siapa tadi? Bapak Daud ingin mengadakan materi praktik bola sepak. Tapi karena sudah 2 tahun pandemi, bola sepaknya nggak pernah dipakai, bola sepaknya hancur dimakan tikus. Tikus makan bola sepak nggak sih? Dimakan oleh tikus. Otomatis nggak ada yang bisa dipakai. Maka kalau kalian jadi Pak Daud, kira-kira kalian bakalan minta bola ke siapa? Ke wakil kepala sekolah bagian apa? Tunjuk tangan. Tata usaha. Tunjuk tangan ya. Sarana dan prasarana. Siapa namanya? Raihan. Sarana dan prasarana. Oke. Lagi. Tadi Raihan dapat 1. Baterainya habis, sudah capek. Itu apa? Oh alat. Baterai habis. Ya, apa-apa. Udah selesai materinya. Oke, lagi. Ceritanya, kalian udah pernah dengar kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka akan dilaksanakan di SMA 2. Otomatis guru-gurunya perlu pelatihan mengenai kurikulum merdeka. Kira-kira siapakah orang yang bisa membantu melaksanakan
pelatihan kurikulum merdeka melalui Zoom? Tunjuk tangan. Siapa orang atau wakil kepala sekolah yang bisa membantu mengadakan pelatihan kurikulum merdeka melalui Zoom? BK. Oh, BK. Siapa yang jawab BK tadi? Saya yang di belakang. Siapa? Andrea. Siapa namanya? Dani. Dani apa Tegar sih? Tegar. Tegar BK. Ada yang lain? Dia tunjuk tangan. Kalau nggak tunjuk tangan saya yang tunjuk. Wakil. Iya, wakil bagian apa? Kurikulum. Tadi yang jawab kurikulum. Siapa? Kamu ya? Namanya siapa? Ya. Tiara. Oke, Tiara wakil kurikulum. Kemudian siapa yang menyediakan Zoom-nya? Ya? Pak Peter. Pak Peter sebagai sarana prasarana. Nah, di sini nih semuanya bekerja sama. Ya kan? Dari kurikulum tadi kalau misalnya mau pakai Zoom disediain. Termasuk kalian nyadar nggak waktu lagi PJJ PTM kalian Zoom-nya dijadiin satu? Mungkin nggak kalau misalkan Zoom-nya nggak premium bisa lama sampai tengah hari. Zoom itu maksimal cuma berapa sih? 40 menit kan? Nah, itu difasilitasi oleh sekolah. Siapa yang nyariin vendornya? Ya kan? Yang setiap hari nyalain baru dikasih ke guru pikir buat ngawasin tuh siapa? Bapak Peter. Nah, itu fungsinya di sekolah. Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau tidak ada yang mau nanya, Ibu mau kasih kerjaan. Iya, kerjaan. Bersama teman sebangkumu. Kertasnya tadi kan masih ada ya? Buat di belakangnya aja. Jangan buang kertas. Ini kan berdua. Bersama teman sebangkumu. Buatlah struktur organisasi. Kalian kalau misalkan ada di proposal, ada nggak kalian bikin proposal ada struktur organisasinya? Ada kan? Baru? Oh belum. Ini kita lihat sebentar proposal sederhana. Nggak tahu sama atau yang diajarin kalian? Saya nggak beda. Kalau kalian kayaknya udah diajarin lengkapnya ya. Kenapa? Ari. Kenapa Ari? Kenapa Ari? Dah, sambil dibikin acaranya terserah mau apa. Mau pentas seni Pak, mau buka bersama bareng Pak. Apa aja. Buat struktur organisasi sederhananya. Ya. Boleh kalian membayangkan diri sebagai OSIS, boleh. Nama jabatannya aja, nggak usah pakai nama orangnya. Yes. Ini contoh nih proposal kegiatan sekolah. Ini pentas seni. Punya siapa nih? SMK Islam Durenado, latar belakang, kemudian tujuannya apa, ya kan? Ini tulis apa? Apa? Strukturnya aja. Nah nih ada macam-macam kegiatan, peserta, waktu dan tempat. Nah nih di sini susunan kepanitiaan tuh contohnya kayak gini. Cuma ini nggak dibikin strukturnya sama dia. Lebih baik kalau dibikin strukturnya. Kemudian setelah dibikin struktur, perhatikan. Setelah dibikin struktur, nanti di bawahnya, ya Ari, di bawahnya tulis A. Jenjang manajemen tadi, manajemen puncak. Misalkan ya, kalau dari sini manajemen puncaknya siapa? Kepala. Kemudian B, manajemen menengah. Siapa nih? Wakil. Kemudian C, ini siapa? Manajemen bawah atau pelaksana. Siapa? Tulis itu.
yang dinilai 1 kebenaran, maksudnya benar apa enggak. Terus kedua kerapian, ketiga kreativitas, bikin yang rapi. Pinter. Dah, silakan dikerjakan. Ada yang mau nanya enggak? Enggak? Oke. Ibu, Ya. itu dibikin kotak-kotak kayak gitu. Kenapa? Dibikin kotak-kotak kayak gitu. Dibikin kotak-kotak kayak gitu. Iya, dibikin kotak-kotak kayak gitu. Dibikin kotak-kotak sama garisnya ya. Ya rapi ya. Iya, siap, iya. Iya, siap, siap. Iya, siap. Siap, siap. Siap, 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 siap. Siap, bukan. Biasa, siap, siap, siap. Itu siap. Balik aja deh, balik kan, balik sama. Balik aja. Tulisan saya jelek, bukan. Tulisan jelek juga masih bisa saya baca kok. Rahmada. Iya ibu, ini aku mau nulis ibu. Cepetan. Masing-masing dari sampah, buang sampah pada tempatnya, naikkan bangkunya ke atas meja. Sebelum keluar silahkan berdoa. Ya. Ya yuk. Untuk yang putra, Putra, perhatikan. Kenapa tuh? karena sesaat lagi akan memasuki waktu salat zuhur. Yang putra mohon salat zuhur di sekolah. Sholat zuhur di sekolah, Putra. Daripada nanti di rumah kalian lupa. Sholat ya. Setelah pulang Sholat nggak boleh. tidak ada yang nongkrong-nongkrong, baik di parkiran maupun di warung-warung. Langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak bergerombol, berkerumun yang bisa memicu keresahan warga atau anak dari sekolah lain. Hindari tawuran. Sekali lagi hindari tawuran. Dampaknya bisa dikeluarkan dari sekolah. Mohon diindahkan. Terima kasih. Oke, udah selesai, udah disuruh pulang tadi ya. Yang laki-laki jangan lupa sholat di sekolah. Oke, 10 IPS 3. Ada yang mau menyimpulkan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Nulis ibu. Ada enggak? Semuanya tentang manajemen. Silakan. Siapa? Rio Fahri. Mana Rio? Ayo Rio. Ayo Rio. Kesimpulannya menurut Rio gimana? Pendapat Rio mengenai manajemen? Atau yang tadi ini unsur-unsur manajemen? Yo Rio. Ya, nggak kedengeran suaranya Rio. Rio, siapa lagi? Naura. Jadi hari ini kita belajar tentang unsur-unsur manajemen seperti man, money, machine, material, dan lain-lain. Lalu belajar tentang struktur organisasi juga, manajemen sesuai tingkat, dan juga manajemen sesuai bidangnya. Nah, manajemen ada unsur-unsur manajemen, jangan lupa ada 6 M.
Kemudian jenjang-jenjang manajemen ada manajemen puncak, manajemen apalagi menengah, bawahnya manajemen pelaksana atau manajemen bawah. Kemudian ada manajemen di sekolah. Oke, tadi aku perhatiin kalau misalnya di kelas maskernya jangan dicopot ya. Ya, tuh dicopot. Maskernya jangan dicopot. Ya. Nanti sebelum pulang jangan lupa dinaikkan bangkunya. Jangan lupa piket. Yang laki-laki disuruh sholat di. Yuk, kita